Waduh, waduh, waduh. Bangun-bangun dapat notif dari Google ya. Dapat notif MU Liverpool menang ya, MU nih dengan skor 2-1 nih, gila. Ya, selamat sih buat MU ya, buat MU yang berhasil memenangkan laga pertama di Premier League, sedangkan Liverpool masih belum pernah menang. 3 match, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Dan mengejutkan sekali bahwa MU bisa mengalahkan Liverpool, dan anehnya posisi MU itu berada di atas Liverpool. Ya, selamatlah buat MU atas kemenangan pertamanya. Oke, jadi pada video kali ini, oh ya, dan sebelumnya belum opening ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Football Time, channel sepak bola yang hostnya tidak tahu sepak bola. Waduh. Ya, mungkin langsung aja deh kita bahas pertandingan tadi MU lawan Liverpool ya. Jadi MU tadi pagi menggunakan formasi 4-2-3-1. Kalau match pertandingan sebelumnya itu menggunakan formasi yang sama atau tidak ya? Jadi intinya sih MU menggunakan formasi 4-2-3-1. Kalau di pertandingan sebelumnya, bentar. Oh, dan ternyata menggunakan formasi yang sama dan tetapi menggunakan komposisi pemain yang berbeda. Nah, terlihat untuk komposisi pemain dari MU sendiri, De Gea menjadi kiper utama tetap. Terus ada Diego Dalot, Varane, Martinez, dan ternyata lot kebanggaan kita, Maguire nggak main ya. Dan yang di sebelah kiri ada Malaysia jadi starter. Kemudian di tengah ada McTominay, Eriksen, dan juga Bruno Fernandes. Dan lagi-lagi Fred nggak kepake lagi ya. Kemudian ada Jadon Sancho, kemudian ada Elanga, juga Marcus Rashford di depan. Kemudian kalau di kubu Liverpool sendiri, Liverpool menggunakan formasi seperti biasa, ada formasi 4-3-3. Dan untuk kipernya sendiri tetap ada Alisson, kemudian bek kirinya ada Robertson, bek tengah Van Dijk, Joe Gomez, terus ada juga Alexander-Arnold di sebelah kanan. Dan untuk lini tengahnya ada James Milner. James Milner ini mengejutkan juga ya jadikan starter ya, mungkin karena Thiago sendiri sedang cedera, jadi makanya mungkin menggunakan Milner sih untuk penggantinya. Kemudian ada Jordan Henderson di tengah, Harvey Elliott juga jadi starter. Dan ini nggak tahu ya kenapa Klopp memilih Harvey Elliott daripada tidak menggunakan pemain lainnya, atau mungkin opsinya sudah tidak ada ya, karena Naby Keita setahu juga lagi cedera kan waktu itu kan. Dan kemudian di depan ada Luis Diaz, Roberto Firmino, dan juga Mohamed Salah. Ya, Roberto Firmino kembali bermain karena Darwin Nunes terkena akumulasi kartu merah karena menanduk pemain dari Palace ya, si Anderson kalau nggak salah. Nah, dari segi permainan sih ya lumayan seru sih menurut aku, karena berdasarkan match tadi ya, MU itu di 15 menit pertama menurut aku ya, di 15 menit pertama itu MU mendominasi sih. Peluang pertama MU di menit 9 kalau nggak salah ya, lewat umpan terobosan dari McTominay waktu McTominay memberi umpan terobosan kepada Bruno Fernandes. Kemudian diumpan lagi ke si Anthony Elanga, dan sayangnya itu kena tiang guys. Kalau mungkin itu nggak kena tiang sih, wah ya mungkin MU bisa menang 4-1 kalau nggak 3-1 sih, itu menurut aku ya. Kemudian di menit ke-15 kalau nggak salah itu MU mulai mencetak gol pertama di pertandingan itu. MU berhasil mencetak gol lewat Jadon Sancho, dan lagi-lagi asisnya dari Anthony Elanga nih ya. Anthony Elanga dapat umpan terobosan, terus berhasil memberi umpan kepada Sancho, dan Sancho sedikit menggocek salah satu pemain Liverpool tadi, siapa lupa aku, dan akhirnya berhasil ditendang dan masuk ke gawang Liverpool guys. Dan 1-0 untuk Liverpool unggul waktu itu. Dan kemudian mau nggak mau dong Liverpool mulai bermain menyerang untuk mencetak gol biar tidak ketinggalan jauh kan ya. Liverpool mulai menyerang di menit ke-17 kalau nggak salah, itu ada peluang emas dari Liverpool melalui Luis Diaz.
melalui skill individunya juga melewati beberapa pemain dari MU kan. Sayangnya sepakannya masih melenceng, walaupun nggak melenceng jauh, itu termasuk termasuk peluang berbahaya dari Liverpool kalau menurut aku ya. Nah kemudian MU juga tetap menyerang waktu itu, dan ada salah satu tendangan bebas sih dari Eriksen ya yang berhasil digagalkan oleh Alisson digagalkan oleh Eriksen. Dan menurut aku sih Eriksen merupakan ya contoh pemain yang berbahaya ya, dan pemain ini keren banget sumpah, pemain ya sekali-sekali juga membahayakan gawang dari Alisson menurut aku. Dan kemudian pertandingan berlanjut, dan menurut aku ya untuk di babak pertama finishing dari Liverpool itu kayak kurang banget sih menurut aku, karena ya ada beberapa peluang dan cuman kayak siapa tadi, Luis Diaz juga dapat peluang, cuman tendangannya melenceng. Muhammad Salah juga nggak terlalu kelihatan menurut aku di babak pertama. Kemudian Firmino apalagi kayak menurut aku sih kayak kurang dapat supply dari kedua winger Liverpool dan juga pemain tengah dari Liverpool gitu. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan Roberto Firmino kenapa nggak terlalu menonjol waktu itu. Nah kemudian di menit 40-an kalau nggak salah ada momen unik. Di menit 40-an ini si Bruno Fernandes ini hampir bunuh diri Pak, hampir nyetak gol ke gawangnya sendiri gitu. Tadi pas kalau nggak salah di corner terus ada James Milner menyundul bola terus ke arahnya Bruno kan, maunya clearance lah, maunya ngebuang bolanya tapi ngebuangnya malah justru ke gawangnya sendiri. Tapi untung masih ada si Lisandro Martinez kan yang berdiri di depan gawang gitu kan. Nah untungnya ada dia gitu kan, dan kemudian bolanya langsung dibuang sama Martinez itu. Wah kalau ada Martinez mah itu auto bunuh diri Pak kayaknya Pak. Nah kemudian di babak kedua MU unggul lagi di menit keberapa ya, kalau di menit lupa aku Mak, di menit keberapa itu lewat skema counter attack. Jadi si Martial kalau salah ya, Martial dapat umpan lambung dan berhasil dikontrol dengan baik, dan kemudian diteruskan ke Marcus Rashford yang berdiri sendiri di sebelah kiri, dan akhirnya kemudian Rashford langsung sprint dan kemudian bolanya masuk ke gawang Liverpool. Dan kalau menurut aku ya masuknya Rashford ini juga membawa perbedaan gitu loh. Jadi lini serang Manchester United kayak lebih berbahaya aja sih, dan terbukti kayak menurut aku sih Rashford juga sudah lebih percaya dirian. Itu kan menggantikan Anthony Elanga kan. Anthony Elanga ya bermain lumayan bagus sih karena memberikan kontribusi assist juga kepada Sancho kan tadi di gol pertama. Dan justru masuknya Rashford ini membawa perbedaan dan justru sering merepotkan lini pertahanan dari Liverpool. Dan sempat juga ada setelah golnya si Rashford itu kan sempat juga dia melewati beberapa pemain Liverpool, ada 4 pemain kalau nggak salah ya. Rashford berhasil melewati Trent Alexander-Arnold, Harvey Elliott, terus Joe Gomez sama Van Dijk kalau nggak salah ya. Itu dia bisa ngelewatin keempat pemain itu dengan gampang gitu loh. Dan sayangnya finishingnya kurang, dan ya walaupun itu tipis banget sih sama Mistar gitu ya, itu tipis banget sih. Dan itu kayak menurut aku sih Rashford udah mulai percaya diri untuk jadi winger dari MU ya. Nah kemudian di menit ke 80-an kalau nggak salah ya, itu Liverpool unggul lewat berkat gol Mohamed Salah yang memanfaatkan bola tepisan dari De Gea kan. Itu kan awalnya kan dari skema corner kick, kemudian bola disundul sama Harvey Elliott, terus bolanya jatuh ke Carvalho, kemudian ditendang sama Carvalho dan ditepis sama David De Gea, dan bolanya melambung akhirnya disundul sama si Mohamed Salah kan. Dan akhirnya gol 2-1. Nah justru setelah gol itu
kayak menurut aku sih skor 2-1 kan ya, MU justru mulai mendominasi lagi sih. Dan terbukti MU juga bisa hampir unggul lagi. Kalau saja itu Martial memberi umpan ke Van de Beek kan waktu itu kan. Memberi umpan tapi sayangnya berhasil diblok sama si Alisson. Dan kalau itu bolanya sampai lolos sih auto goal sih itu si Van de Beek ya. Dan bisa-bisa skornya jadi 4-1 gitu kan. Jadi 3-1 kan ya. Dan ya ini permainan yang cukup keren sih menurut aku dari Manchester United. Ini mulai ada progres, mulai ada perbaikan dari permainan dari Manchester United. Dan Manchester United kelihatan kayak ngotot banget mainnya, pengen menang karena ya untuk pembuktian kepada fansnya sendiri kan, karena main di Old Trafford masa iya kalah lagi gitu kan aneh gitu kalau kalah itu kan. Karena kan di match yang pertama kan juga kalah di Old Trafford kan, kalah sama Brighton 2-1. Kemudian match selanjutnya dibantai sama Brentford, dan mau gak mau MU harus menang sih di match yang ketiga ini melawan Liverpool, dan akhirnya terbukti menang. Dan ini pastinya jadi bekal yang bagus ya buat Manchester United di match selanjutnya. Lawan siapa ya? MU lawan Southampton. Oke. Jadi untuk next matchnya MU lawan Southampton, dan ini menjadi bekal bagus sih untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karena Southampton pun juga bukan lawan yang mudah. MU harus bermain di kandang Southampton, dan semoga MU bisa konsisten dan bisa mencetak kemenangan lagi dan bisa bersaing di papan atas. Walaupun sejujurnya aku sebagai fans Arsenal ya agak takut kalau MU ini mulai menang. Jujur aku agak takut karena komposisinya pemain MU ini juga bagus-bagus banget. Dan jujur kalau disandingkan sama Arsenal ya, komposisi pemain itu justru lebih bagus ke MU daripada ke Arsenal. Dan mungkin MU ini butuh proses waktu untuk menyempurnakan permainannya lagi. Jadi oke, selamat buat MU dan semangat terus buat Liverpool ya. Buat fans Liverpool sabar karena masih ada banyak pertandingan yang lain, dan ini masih 3 match dan belum bisa kita katakan inkonsisten ya. Jadi ya sabar aja buat fans Liverpool, karena kan juga pemain-pemain Liverpool yang jago-jago kan, yang pemain intinya kan juga ya masih pada cedera, pada yang cedera, terus ada yang masih akumulasi lah, ada yang segala macam lah. Intinya banyak pemain Liverpool yang mengalami masalah gitu. Jadi ya tunggu aja sih kalau aku yakin sih kalau mungkin pemain Liverpool ini pada balik semua, pada fit semua, ya mungkin Liverpool bisa bangkit lagi dan bisa merepotkan tim-tim yang lain seperti di musim lalu, dan bahkan bisa jadi kandidat juara. Kita nggak bakal tahu ya yang bakal juara siapa. Bahkan Arsenal pun bisa jadi juara. Nggak mungkin. Oke, jadi cukup gitu aja untuk video kali ini ya. Semoga kalian bisa terhibur, bisa menambah wawasan apa. Oke, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke tongkrongan kalian, ya agar channel ini bisa berkembang lah. Oke, see you di next video and bye bye.